Kenapa kalau adzan itu telinganya pada ditutup ya begini? Banyak muadzin yang menutup telinganya. Ternyata ada alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Suhal Al-Hitami di channel MSA. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang kenapa muadzin, orang yang suka adzan baik di musola atau di masjid, suka nutup telinga seperti ini. Ada yang ketika megang mic itu yang sebelah kiri begini, atau yang megang mic-nya itu tangan kiri, yang kanan begini. Kalau ada stylenya, mic-nya berarti begini. Ternyata itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu, muadzin itu sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Beliau adalah seorang budak yang telah merdeka. Kemudian diangkat oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi muadzin. Nah, kalau zaman sekarang sudah canggih ya artinya memakai speaker ya, jaraknya beberapa kilo sudah terdengar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ada yang namanya speaker. Jadi ketika Bilal bin Rabah itu mengumandangkan azan, beliau itu naik di satu tempat, ada yang mengatakan naik di menara ya, atau ada yang mengatakan naik di sebuah gunung. Nah, Bilal bin Rabah itu mengangkat tangannya, menutup telinganya muadzin ya, yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengumandangkan adzannya dengan menutup telinganya. Ternyata itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi agar Bilal bin Rabah itu diperintahkan menutup telinganya dengan 2 jari. Begini. Kalau sekarang kebanyakan kan begini. Ternyata Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada Bilal bin Rabah itu begini. Jadi 2 jari kanan kiri telunjuk ini menutup telinga. Nah, itu yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada Bilal bin Rabah. Tujuannya apa? Ternyata banyak. Yang pertama, kata Nabi, Bilal bin Rabah itu ketika mengumandangkan azan, yaitu pertama biar fokus. Kemudian yang kedua, biar suaranya lantang. Itu kata Nabi seperti itu. Kemudian kefokusan itu akan menjadi adab ketika berazan, ketika mengumandangkan suara azan. Sebab kalau misalnya azan itu ya ada yang melakukan, kita pernah melihat ya, azan ya selengean, kemudian mic-nya dibawa ngalor ngidul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pindah ngalor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pindah ngidul ya, ngadep ngitan, ngadep ngulon. Nah, itu muadzin yang seperti itu tidak beradab, dan ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu memerintahkan kepada Bilal bin Rabah itu menutup telinganya.
agar fokus, agar suara itu lebih lantang. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Adzan yang sudah ada toanya, udah pakai mic-nya, tanpa menutup telinga pun itu sudah kedengaran kemana-mana. Tapi tetap banyak ulama berpendapat, walaupun sudah ada speaker, ada toa, ada mic, ada apalah ya, sound system yang begitu luar biasa kencang suaranya kemana-mana, itu tetap disunnahkan menutup telinga dengan 2 jari. Ini yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, 2 jari begini. Nah, kalau pegang mic berarti ini menutup telinganya dengan satu tangan, karena satunya tuh pegang mic. Nah, segala sesuatunya di dalam Islam itu ada aturannya, termasuk adzan saja. Kenapa sih adzan itu kok pegang-pegang telinga? Nggak taunya itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, adzan ini adalah sunnah muakkad, terutama di masjid-masjid dan di musola-musola. Itu kita diperintahkan untuk mengumandangkan adzan. Untuk apa? Panggilan sholat. Karena panggilan Allah itu ya ada 3. Yang pertama panggilan sholat, kemudian panggilan haji, kemudian panggilan yaitu yang disebut kematian. Nah, kita juga disunnahkan ketika muadzin itu mengumandangkan azan, kita itu dituntut untuk diam. Disunnahkan diam dan mengikuti apa yang dibacakan oleh muadzin. Misalnya muadzin seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Jamaah atau yang mendengarkan disunnahkan untuk menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Itu jamaah atau orang yang mendengar suara adzan disunnahkan menjawab seperti apa yang dilafadzkan oleh muadzin. Bahkan ketika kita beraktivitas pun kita dianjurkan untuk berhenti sejenak, untuk khusyuk mendengarkan suara adzan tersebut. Kemudian setelah adzan barulah kita berwudu. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat berjamaah. Nah, apakah disunahkan juga ketika ingin sholat sendiri? Misalnya kita itu ketiduran dari jam 10 siang tidur, bangun-bangun jam 2 belum sholat zuhur, ingin sholat zuhur. Nah, ini disunahkan adzan terlebih dahulu atau tidak? Ada ulama yang mengatakan sunnah, ada ulama yang mengatakan tidak sunnah. Ya, jadi kita itu mengikuti imam yang mana ya, yang menyunahkan atau yang tidak menyunahkan. Yang namanya sunnah bila dilakukan dapat pahala, bila tidak berarti ya nggak dapat pahala juga, tidak dapat dosa. Tapi kebanyakan kalau orang sholat sendirian itu ya paling tidak membaca ya iqomah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya ala shalah, ya ala falah, dan seterusnya. Kalau adzan itu rasa-rasanya jarang. Tapi kalau untuk di masjid dan musola biasanya memakai pengeras. Kenapa? Agar manusia umat Islam itu mendengarkan dan bersegera menuju masjid dan musola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sekali lagi, tutup telinga itu bukan mengada-ada, tapi ini anjuran dan perintah dan juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.